Kita lanjutkan dengan sholawat dan tilawah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sementara ini kita Pak Bambang Tejo surat yang Al-Ikhlas sampai dengan An-Nas itu coba surat Al-Falaknya di hafalannya Pak tanpa membaca diperdengarkan Pak tolong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min khalaq. Jangan lupa. Min ma khalaq. Khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza min syarrin nafasati fil uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Jadi Pak Bambang alhamdulillah tapi diperbaiki aja terus ya. Hafalan itu penting. Kadang kita seperti jangan sampai kita membiarkan seolah-olah kita udah hafal padahal membacanya aja seperti ini. Saat kita membaca ini kan kita udah tilawah tuh, udah dapat dari Fatihah sampai Anas ya tadi ya. Seperti itu. Cuma pada saat seperti itu tingkatkan yang tadinya kita belum berbunyi saat membaca, katakanlah seperti tadi qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan belum berbunyi, baru yang maksudnya hatinya itu untuk menerjemahkannya, mentadaburinya belum berbunyi. Begitu juga saya kadang-kadang lengah. Jadi kita nggak selamanya pada saat kita konsentrasi, padahal itu adalah luar biasa ininya hikmah dan mujizat yang ada di dalam itu kan saat kita seperti tadi. Nah, tapi biar bagaimanapun pada saat qul a'udzu birabbil falaq, hati mengiringi gitu loh, ya. Nah, itu kan peningkatan hari perbaikannya ke sana. Kita udah bagus bacaannya terus ke sana, terus ke sana. Insyaallah. Jadi kita perbaiki. Yang paling penting kita perbaikan itu doangan. Kemudian yang kita ini ayat 55 sampai dengan 58 ya. Sampai 58. Jadi Al-Ahzab di 55 sampai 58. Ini Assalamualaikum Pak Hartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz juga sehat toh? Alhamdulillah berkat doa kita semua. Jadi 55 sampai 58 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala
wala abna ikhwanihinna wala abna'i akhwatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhun wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum adzaban muhina. Alladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Shadaqallahul azim. Monggo Pak Pri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaihin fi abaihinna wala abnaihin wala abnaihinna wala ihwanihinna wala abnai ihwanihin wala abnai ihwanihinna wala abnai akhwanihinna wala nisaihin Wala, lanya panjang Pak. Wala nisaihinna wala ma malakat aimanuhun wattaqinallah innallaha kana ala Lanya panjang Pak. innallaha kana ala kulli Lanya pendek. syai'in syahida. Kaknya panjang, naknya pendek. Kana ala. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum adzaban muhina. Alladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Alhamdulillah, monggo Pak Widodo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaihin fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abna ikhwanihinna wala abna'i
wala abna'i wala abna'i Ulangnya panjang, akhawatihinna Pak. Wala abna. Yang 1 3 kita pakai kalau kita kan gitu ya. Yang 1 4 boleh sebetulnya dari 2, tapi kita ngambil yang 3 dan 4 saja untuk jaiznya. Wala itulah ketemu dengan alif atau hamzah di satu bukan di satu kali di satu kata, tapi berpisah beda kata. Kecuali yang abna itu mad wajib, itu berbeda dalam satu kata, jadi wajib panjangnya. Jadi yang satu kita ambil 3, satunya lagi 4. Jadi monggo wala abna, panjangin. wala abna'i akhawatihinna wala nisa'ihinna wala ma malakat aymanuhum wattaqinallaha innallaha kana ala kulli shay'in shahida. Innallaha wa Ini kurang panjang. Kurang panjang Innallaha innya. Innallah. wa malaikatahu Lahnya kurang panjang 4. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Monggo. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Hanya kurang terdengar. Alaihi wasallimu. Biasakan hanya dengarkan. alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Coba nyambung sekarang. Alaihi wasallimu taslima. Nyambung. Alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'tuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum adaban muhina. Walladzina yu'tuna mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul. Oke, monggo Pak Bambang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha alaihinna fi abaihinna. Panjang. Panjangkan. Fi abaihinna Ihin. wala abnaihinna. Panjang Pak. Kalau di dalam ini, kalau kita ini, Bapak udah tahu panjang-panjangnya, tapi kurang panjang. Abna itu lebih panjang daripada wala. Sedangkan wala saja panjangnya lebih daripada yang Allah. Allahnya itu kan dua harokat. Yang ini wala 3. Abna 4. Hinnya 3. Seperti itu. Monggo diatur ini aja. Yang paling penting teorinya kita udah tahu. Wala abnaihinna Jangan lagi Pak, wala kurang panjang. Nah, abnanya. Nah, gitu. Abna. wala abnaihinna wala
ikhwanihinna wala abna'i ikhwanihinna wala abta'i akhawatihinna Akhawa wala abna'i akhawatihinna wala nisa'ihinna wala ma malakat aimanuhun wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan Halo, ulangi nabi. Pak. Innallah, coba di Pak sekali lagi tolong maaf. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jangan digeret, langsung saja alan masukkan. Yusallu Nabi. alan Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu wasal, taslima. tasdidnya Pak. Wasal tekan. Wasallimu Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu Jinnya jangan lambat taslima. nyambung. Langsung saja artinya alaihi wasallim. Jadi jangan diputus. Alaihi wasallimu taslima. Wasallimu Alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad. Innalladzina yuduna Allah wa rasulahu la'atahum La anak rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirati wa jangan a'addalahu lambat nyambung Bapak. T-nya. fid dunya wal akhirati wa a'adalahum adab Langsung. Jangan terlambat juga. Wa a'adalahum adabam muhina. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati yughairi ma. Jangan lambat nyambung T-nya Pak. Wal mu'minati bi ghair. Langsung. Wal mu'minati bi ghairi ma tasabu faqadih tamalu buhtanau wa isma. Tanya panjang. Buhtanau wa ismam mubina. Oke, Pak Broto, monggo Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrojim. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala walihinna wala abnai ihwanihinna wala abnai akhwatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aimanuhunna wattaqinallah innallaha kana Innallah kana ala kulli syai'in syahida. Innallaha wa malaikatahu
You Yusallu. nabi ya Yusallu. ayyuhalladzina amanu sallu alaihi Sallu. wassallimu taslima innalladzina yu'duna innalladzina yu'duna warasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah Wal akhirah. Ya, cepat ingat panjang, Pak. Wa a'addalahum Wa addalahum. Langsung disambung. wa a'addalahum Dalahum. Wa addalahum. wa a'addalahum Enggak ada dalamnya, enggak tasdid, cuma satu saja tasdidnya. Wa a'addalahum. ya wa a'addalahum Tidak dal, Bapak jangan dibilang dal, nanti lain itu. Wa a'addalahum, wa a'addalahum. Wa a'addalahum adaban muhina Muhina. Walladina yu'duna mu'minita wa mu'minah walladina yu'duna mu'minina wa mu'minati binggoiri tasabu fakotih tamalu buhtanan wa ismang muhina Ismam mubina. ismang mubina Monggo, Ibu. Sadaqallahul azim. Ibu, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ihwanihinna wala abnai ihwanihinna wala abnai ihwanihinna wala abnai akhawatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aimanuhun wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Innalladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi ma qatasabu faqad
tamalu buhtanam wa ismam mubina. Sadaqallahul-azim. Kalau saya setelkan yang tadi gimana ya supaya ini soalnya kelihatannya mat-matnya ini masih banyak yang Boleh. Yang ini- pertama nih Pak. yang misalnya Jadi yang Rosif di tadi. 55 ini di 55 ini banyak yang lepas gitu ya. Monggo Nah, coba. ya. Ayat 55. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Ya. Jadi tadi kita perhatikan kan ada perbedaan antara waktu di sini. وأعد لهم عذاب. Gimana? Stop aja di situ dulu. Stop dulu. Kita komentarin dulu. Gitu. Oh, Tadi yang ayat 55 dulu mestinya. diulangi 55. Enggak, nanti stop dulu. Nih saya mau komentarin. Kita udah dengarkan bersama tadi. Ya. Yang 55. Sekarang kita lihat di mana tadi banyak yang masih belum nyambung. Di sini pada saat la junaha alaihin, di situ saja udah kelihatan dengan fihin dengan fi itu sama di situ. A-nya cuma 2, ba-nya panjang 4. Makanya habis napas saya di sini nih, nggak bisa ini. Terus abaihin wala abnaihin. Ya pada saat kita berhenti di ihin, na-nya tidak usah dibunyikan, langsung saja ihin panjangin dan 3, kemudian tidak ditambahin ihin, nah ingat seperti itu nggih. Jadi ada kekeliruan, kita kadang na-nya dibaca, padahal kalau kita berhenti kalau diucapkan nyambung baru kebaca. Wala 3 ikhwanihin. Nah 3 itu hinnya di situ 3 juga. Wala 3. Wala abna itu malah la-nya 3, na-nya malah 4. Jadi harus ada perbedaan, kita sendiri yang setting segimana ininya. Kemudian ikhwanihin wala abna'i akhwatihin. Seperti itu nggih. Jadi tadi kita masih belum nampak perbedaan antara gunnah, mad jaiz dan mad wajib. Di sini alaihin yang pertama itu gunnah. Nun ditasdid atau mim ditasdid itu bunyikan gunnah. Jadi panjangnya 3 harokat. Fi itu sih pada saat fi aba, a-nya malah 2. Biasanya fi-nya itu kan 2, tapi karena ketemu dengan a tadi alif a fi aba, jadi berbeda antara panjang fi dengan a-nya. Panjang a-nya cuma 2, tapi fi-nya 3. Nah, kalau kita di situ masih dipukul rata nggih. Jadi seperti gitu. Nah,
sebaiknya di sini diperhatikan juga pada saat fi itu mad, jadi madnya bukan mad tobi'i. Kalau tanpa ada a itu dia mad tobi'i, tapi pada saat ada a dia menjadi mad jaiz, panjangkan ya, panjangkan 3. Kemudian ba itu malah mad wajib, panjangkan 4 malah. Kan seperti itu, karena dalam satu kata ihin gitu, ihin. Kita bagaimana dihinanya juga ini gunah 3. Bagaimana kita memahami ini satu kata, 2 kata. Ataupun seperti tadi kita pada saat kita belajar fi itu kan huruf jar, ba-nya itu satu kata, abaun kan seperti itu ya. Itu satu kata, abaun. Kemudian hinna itu jadi malah dia 3 kata. Tapi untuk i-nya nih satu kata saja di abaun seperti itu. Nah, seperti itu, nggih. Nggih, Bu. Ini saya 2 minggu yang lalu kan pernah tanya Ustadz Arwani. Ya, jadi antara Misari Rosid dan As-Sudes itu ada perbedaan. Ya, kalau mat ketemu hamzah itu dalam satu kata 4 ketukan. Kalau beda kata itu 3. Kalau Sudes malah 2 kalau tidak salah itu. Nah, terus saran Ustadz Arwani, karena kita masih susah membedakan ini satu kata apa 2 kata, jadi seperti Misari Rosid ini kan disamakan 4 ketukan kalau tidak salah gitu. Jadi boleh kan, jadi itu sampai kalau yang mad jaiz itu bisa sampai 4. Kalau yang mad wajib itu sampai 6, makan ada yang di 5 gitu. Jadi panjangnya ini memang tidak, ini hanya kalau di kita mencoba, oh ini supaya tahu, oh ini mad jaiz, ini mad wajib, seperti itu aja. Tapi karena kita baru belajar, bolehlah itu tahu-tahu dipanjangin fi, panjangnya sama boleh, kan gitu nggih. Jadi tinggal tergantung kita mau ngambil yang mana dulu, itu tidak keliru. Bahkan cuma fi abaihin itu juga fi-nya cuma ngambil 2 nggak masalah, kan gitu nggih Pak Wipri. Boleh 2, boleh. Tapi kita menginginkan mengidentifikasi kalau kita nggak paham bahasanya, fi-nya itu mad jaiz apa Pak. Nah, kita tahu. Jadi oh ini mad jaiz, baru kita panjangin kalau di kita di sini 3. Tapi monggo yang paling penting itu panjang minimal 3, kalau mau disamain 4 saged nggih. Nah, artinya perbedaannya dengan fi biasa. Kalau fi tanpa ada alif berikutnya itu hanya 2. Fi tapi karena ada alif dia jadi dia bunyinya dipanjangkan 3 nggih. Terus apa lagi Pak Pri? Kalau saya dengarkan ini Misari Rosid ini kalau disamakan itu 4 boleh. Ya, boleh ya. Boleh Bapak nggih. Masalahnya ini menurut Ustadz Arwani kita harus konsisten. Kalau misalnya 2 kata 2 buah kata hanya 2 atau 3 ketukan, ya selanjutnya harus begitu. Karena kita khawatir salah. Nah, disamakan saja seperti Misari Rosid ini. Itu betul. Ya. Pak Pri, itu betul. Artinya harus konsisten. Saat kita udah 3 dan yang wajib 4, itu artinya kita harus sudah bisa ngatur. Kemudian kalau kita ragu dan layanan, ya sudah di jaiznya juga 4, itu 4 boleh nggih. Jadi seperti itu. Monggo. Jadi ini fleksibel kita. Nah, nanti ini cara membaca. Cara membaca itu banyak. Kemudian nanti yang paling penting kita welcome saja bagaimana mereka membacanya gitu. Karena ada sanad, ada para pendahulunya kan gitu nggih. Jadi gitu. Kemudian yang paling penting apa? Nanti kita tahu nih, larinya kita belajar memang bahasanya, insya Allah ke sana. Kemudian apalagi yang kesulitannya, kembali lagi kalau untuk Bu Sri nggih. Ini pada saat kita nggak usah terlalu cepat, mendingan yang di Murotal itu saya Kusairi beliau kalau ngikutin. Jadi belajar lambat, kadang-kadang kalau kita udah cepat mau kontrol
proporsional panjangnya itu sulit kalau kita udah cepat. Nah, seperti itu. Kemudian Pak Bambang, saya lihat jangan lupa, jangan sampai berhenti di akhir kata, bukan akhir hayat gitu ya, tapi di akhir kata, sehingga kadang-kadang jadi bisa panjang gitu kan, itu saja. Ataupun lupa masih kurang lancar mengidentifikasi huruf berikutnya. Jadi cuma 1-2 tapi udah bagus. Ya, insya Allah jauh ininya. Kemudian alhamdulillah yang paling penting kita dalami pada saat la junaha, pada saat itu la tahu mad tabi'i ataupun mad asli ataupun mad normal, dibilangnya seperti itu. Juna nanya juga mad tabi'i, alaihinna pada saat alaihinna di situ guna gitu doang kan. Fi abaihin, hinnya juga guna, wala mad jaiz abna mad wajib, nanti seperti itu pendalamannya. Tapi kita lebih kepada kalau udah bisa menginikan sendiri seperti itu, sebetulnya diharapkan kita bisa langsung ke menterjemahnya, memahami artinya, seperti itu. Jadi sebetulnya sebelum kita mulai itu saya sudah nge-share ini murotalnya ini, tapi jarang ya. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah tadi saya sempat ngedengar kan, dan bagus kalau seperti itu. Jadi kita ini standar yang kita coba akan tuju kan, seperti itu. Kemudian alhamdulillah Bapak ada mungkin komentar apa dan lain-lain, ataupun ada masukan, Ibu? Belum ya? Oke. Melambatkannya itu susah. Atau gini aja, setiap Selasa silahkan sebelum mulai itu buka aja, mudah-mudahan saya sudah nge-share itu. Misari Rosid itu. Jadi itu sebelum 5.30. Bagus. Ya. Alhamdulillah, matur nuwun. Misari Rosid itu saya setel berkali-kali itu, tapi tidak ada yang buka. Ya, alhamdulillah. Jadi monggo, tapi sesuai tentunya Pak Pri, sesuai dengan ketersediaan waktu juga ya. Kadang-kadang belum siap, baru pulang dari masjid, baru kadang-kadang terlambat. Kita sesuaikan saja, nggak mengapa. Tapi bagi ini opsi ya, bagi yang ingin membuka, fasilitas sudah tersedia, mendengarkan kan gitu. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Pri. Kemudian kalau tadi komentar dari Ibu Sri kan, beliau bilang, aduh susah ngelambatinnya yang biasa. Tapi insya Allah lah Bu, karena ini kan kita belajar ya, yang tadinya belum belajar ada sih tingkat. Pada saat nanti belajar berlatihnya, pelan-pelan juga bisa seperti begini. La junaha alaihin nabi. Terus alaihin nafi abaihin. Tapi kalau seperti itu kan jadi malah repot, nggih. Tapi pas jenengan pasti bisa. Ya. Ini bukan yang seperti itu, yang seperti Iya. Insya Allah kalau itu kan terlalu lambat. Ya, jadi kalau itu terlalu lambat, tapi tidak seperti itu. Maksudnya kalau kita yang pemula memang seperti itu kita toleransi kan gitu. Kalau Ibu ini sudah tinggal membetulkan di mana yang gunahnya tadi, ikhfanya, panjangnya seperti itu. Okay? Alhamdulillah. Pak Broto, di tasdidnya, kalau tasdid itu harus diperhatikan, seperti Bismillahirrahmanir. Jadi tidak nirrahim, tapi nir, ditekan ya. Setiap tasdid itu ditekan. Nanti juga ketemu tasdid di sini, ditekan. Seperti itu juga, yang lain sih udah betul, tapi biasanya di awal itu seperti itu. Kemudian fid dunya, kalau kita nggak ditekan kan fi dunya, padahal fid tekan saja, fid dunya wal akhirah, seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian tolong dibaca terjemahannya Pak Bambang, nggih, nuwun sewu.
tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa kafir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba saya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh Allah menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, seperti itu, nggih. Alhamdulillah Pak Bambang Setiono udah muncul. Nggih, assalamualaikum Pak Bambang. Assalamualaikum. Masih mute. Waalaikumsalam Ustaz dan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Bapak di 55 sampai 58. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha alaihinna fi Lambat nyambung Pak. Alaihinna, nanya jangan terlambat. Alaihin. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala iwanihinna wala abnai iwanihinna wala abnai Pak Bambang. Pak Bambang, ini kan ada wala, itu perhatikan nanti titeni. La-nya itu ada alis ya, atau gelombang ya, atau bendera. Wala itu panjangnya dia kalau kita supaya memudahkan, pokoknya yang ada gelombang seperti itu dipanjangkan 4 harokat. Oke. Tapi sebetulnya kalau di saya 3 boleh, 4 boleh untuk karena supaya enggak, pokoknya setiap ada yang gelombang tadi panjangkan 4. Kemudian abna itu juga 4. Perhatikan antara panjang gelombang yang la dan na itu kan dibedakan di sini yang jadi seperti itu. Tapi kita karena masih pemula dipanjangkan semuanya aja dulu untuk memudahkan. Kemudian akhwat, pada saat akhwatihin nanti jangan lupa seperti tadi kan ada hinna itu panjang Bapak 3 sama dengan wala di situ. Wala abna'i akhwatihin. Hinnya itu dengan la-nya itu minimal panjangnya sama. Kan sebenarnya. Jadi hin 3 harokat. Jadi nun bertasdid, mim bertasdid itu gunnah. Monggo dilanjut. Wala abna'in wala abna'i akhwatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhun wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in sayida. Innallaha wa malaikatahu. Halo Bapak.
Pak Bambang. Wa mala itu kan ada bendera ataupun alis yang panjang tuh ya, atau pedang panjang nanti wa malaikatahu. Coba. Oke. wa malaikatahu Panjang. Kurang panjang Bapak. Malaikatahu Kurang panjang. Coba didengerin, ikutin secara pelan dulu. Wa malaikatahu. Coba. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina Bapak, pelan-pelan aja. Ritmenya disamakan, langkahnya disamakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallimu, jangan lambat. Wa sallimu. Sallimu taslima. Sadaqallah. Satu lagi, dua lagi Pak. Dua. Baru dua lagi. Innal ladzina yu'tunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa addalahum adaban Wa a'addalahum adabam muhina. Nah itu Pak Bambang, itu udah adzabam, itu udah bagus ya. Panjangnya seperti itu, pertahankan tuh. Adzabam, bamnya itu panjang bagus seperti barusan ya. Lanjut. Walladzina yudunal Tanya lambat mu'minin. nyambung. Walladzina yudunal mu'minina wal mu'minati bighairi ma tasabu. Jangan digeret, langsung mak tasabu. Mak tasabu faqo. Bukannya mak Pak, itu bukannya hamzah tapi mak, ini kaf. Mak tasabu. Mak tasabu faqadi tamalu butanaw wa izmam mubina. Ya ayuhan nabiyyu. Cukup. Oh nggih, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ini Pak Bagio udah di rumah apa Pak? Apa masih di mobil? Assalamualaikum Pak Bagio. Oh iya masih di jalan ya. Mau berhenti apa? Apa? Bagio? Silent masih silent itu. Mic-nya. Oke. Belum berhenti ya, belum ya? Belum. Ya, oke, dengarin aja. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat lagi nih sama-sama ke ayat 55, kan tidak ada dosa, lanjutan di berikutnya ini. Tidak ada dosa atas istri si Nabi untuk berjumpa tanpa tabir. Jadi dengan yang mahram ini seperti tadi siapa? Yaitu bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka. Jadi buatan ini seperti ini kita insya Allah udah paham ya, saudara laki-laki mereka. Artinya saudara laki-laki kan yang seibu sebapak tuh ya nggak ada ini. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka berarti keponaan adik ataupun kakak atau mbak Yu kan gitu ya.
seperti itu dari anak dari itu. Kemudian anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, gitu juga sama, dari laki-laki, dari perempuan. Kemudian perempuan mereka yang beriman. Jadi ada muslim datang dan nggak ada masalah. Itu juga perempuan mereka yang beriman. Jadi sesama perempuan artinya. Dan hamba saya yang mereka miliki. Dan di sini kita disuruh bertakwalah kamu istri-istri Nabi kepada Allah. Artinya istri-istri yang lainnya juga seperti itu. Ada himbauannya bertakwa. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi sebetulnya kenapa Allah katakan dengan syahidah? Syahidah itu menyaksikan. Artinya ini berkaitan kita menganggap tidak ada orang, tidak ada yang melihat, kan sering seperti itu ya. Tapi apa-apa kan ternyata yang melihat itu tadi Allah tuh Maha melihat, kan seperti itu. Atas segala sesuatu seperti tadi. Kemudian sesungguhnya yang kedua Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk Nabi, ya, bersolawat untuk Nabi. Kemudian wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Saat kita bersolawat antara Allah dan manusia, kan selawatnya Allah itu adalah menganugerahkan rahmatnya kepada Rasul. Lalu salawatnya malaikat mendoakan, ya seperti itu. Salawatnya kita, hamba-hamba kita, umatnya juga bagaimana kita ta'zim kepada Nabi itu bersolawat agar di situ juga kita memunculkan syukur kita, artinya bisa bersolawat, bisa menghormati beliau, bisa mentakzimi beliau, kan seperti itu. Bisa mengikuti apa-apa yang beliau ajak ataupun tuntun seperti itu. Dan ini yang perihal berbicara tentang sholawat, ya seperti itu. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul Allah menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Kemudian dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Sekarang kalau kita perhatikan menyakiti Allah itu dan Rasulnya itu seperti apa? Monggo kita buka ini pengertian-pengertian diantara yang sudah ada dalam diri kita. Bagaimana Pak Pri? Komentarnya. Menyakiti Allah itu seperti apa? Iya, menyekutukan paling tidak. Iya, itu satu. Monggo, terus. Lalu menyekutukan tuh jadi Allah sampai murka kan, marah gitu ya. Terus karena apa? Pak Bambang Tejo. Ya. Jadi menyakiti itu yang paling besar tuh menyekutukan, itu udah nggak ada yang melebihinya gitu ya. Artinya kita menyembah selain Allah tuh selain Allah tuh ada sesembahan lain. Jadi kita juga, jadi bahasa kita secara nggak sadar kita tuh bukannya monoteisme tapi politeisme, menyembah yang lain. Menyembah yang lain, coba menyembah yang lain seperti apa? Ya contoh saja pada saat kita tidak mematuhi panggilan Allah, kita ini enak, dan itu memang ada toleransi seperti sholat saja. Berarti khawatir kita harus punya perasaan bahwa khawatir ini kita menselisihi aturan Allah juga sama juga sebetulnya dalam koridor kategori menyakiti Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya bisa tersakiti dengan kita? Katakanlah kita mengingkari juga sama. Aduh, nih orang dikasih tahu. Sebetulnya kan kalau kita manusia seperti itu, karena Rasul itu manusia, kita bisa pada diri Rasul. Coba begitu kamu udah dikasih tahu begini, tapi
kok masih artinya masih menselisihi, masih mendurhakai kan gitu. Seperti itu. Durhaka. Potong Pak Pri. Monggo. Monggo. Jadi saya sering dengar kata ta'zim. Kalau bahasa kita ta'zim itu mentakzimi itu artinya bahasa kita apa ya? Hah? Ta'zim. Hormat. Ta'zimi. Ta'zim dari azim itu, kan ya? Pak Pri. Dari azim. Perhatikan ada taknya. Perhatikan Pak Pri ini. Saya memori Pak Widodo. Ta'zim itu perhatikan ada hurufnya ta, kemudian dia huruf berikutnya sukun. Coba kalau dia ngambil wajan keberapa itu? Coba di mana wajannya? Seperti ta'zim, taf'il, kemudian tahwir, ta'lim, gitu sama tuh. Satu ini. Papri. Anta. Bukan itunya antanya iya. Bukan antanya, bukan. Tapi perhatikan di af'ala yuf'ilu if'alan, kan, kemudian fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, kemudian satunya lagi apa? Fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan ta'ziman ta'zimun, nggih. Seperti itu. Artinya ta'zim itu mengazimkan, menghormati, mengagungkan, seperti itu. Membesarkan. Artinya menghormati lah bahasa kita ini. Penghormatan ya. Seperti itu Pak Bagiong ya. Jadi ini seperti itu saya ngingetin, ta'zim berarti taf'il kan gitu. Ta'limun dan seterusnya ya. Ingat kata-kata yang seperti tadi itu ada ta, beda lagi dengan ini fi'il mudhari, jangan lari ke situ dulu. Bunyinya tuh polanya, lihat polanya. Dia di masdar adanya kan gitu. Tapi ibu nuwun sewu ini sambil nanti ibu kan belajar juga tuh di di tamyiz nggih. Nanti insya Allah sampai juga ke sana. Tapi ini nyinggung-nyinggung saja. Artinya seperti itu Pak Bagiong nggih. Terus. Nggih, alhamdulillah. Terus kemudian seperti tadi ya, kita di 56 bahwa ternyata ya makin sensitif perasaan kita, namanya kategori menyakiti ini, makin sensitif kita punya perasaan, itu makin sensitif juga narasi yang akan seperti ini kategorinya masuk menyakiti, begini menyakiti, nggih. Seperti itu aja yang bisa diinikan. Monggo pada saat kita tingkatkan pra Ramadan ini dengan seperti tadi, untuk meraih ketakwaan. Ketakwaan itu adalah takut dan juga tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin sekarang, laki-laki dan perempuan. Ya kita sih namanya nyakitin itu bisa dari perucapan, dari perilaku, ya gitu, seperti itu. Bisa menyakiti itu. Ya bahkan tadi yang lebih fatalnya kalau menyakiti itu ya tadi fisik, secara fisik. Dengan seperti itu kan itu lebih fatal. Artinya memang benar-benar orang itu sakit ataupun dilukai fisiknya, dilukai hatinya, seperti itu juga. Tapi kalau yang di sini itu sesungguhnya terhadap orang-orang ya yang menyakiti Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka memikul kebohongan. Lalu sekarang ini perhatikan, sekarang ini orang yang nggak bersalah saja disidangkan, di apa gitu, kemudian ya seperti tadi itu menyakiti. Ini adalah satu dosa yang sangat besar. Jadi mereka ingin bahasa ini memang menyakiti. Wong salahnya opo kan gitu kan, yang udah jelas-jelas salah aja mereka bisa bebas seperti itu. Ya, ini tafsir dari mana Pak Pri? Dari saya tahu, saya buka HP. Alhamdulillah, monggo. Nah ini dibaca aja, monggo Pak Pri, tolong dibaca aja, enak nih. Apa yang dimaksud dengan menyakiti Allah dalam ayat ini?
Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan menyakiti pada ayat ini adalah menyelisihi perintah Allah dan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah menyebut kata ini berdasarkan apa yang dikenal oleh manusia di antara mereka. Allah tersucikan dari seluruh hal yang bisa menyakitinya dari siapapun. Alhamdulillah. Nah ini Pak Pri, sebentar dulu. Jadi seperti tadi kan yang paling ini menselisihi dengan, kalau yang paling besar itu apa tadi? Syirik. Menyekutukan. Kita paling seperti itu. Tetapi kembali kali berselisih dengan aturan-aturan Allah. Itu juga sakit. Makanya tinggal tergantung sensitivitas kita mau punya ukuran seberapa kan gitu ya. Menselisihnya itu. Nah, seperti tadi. Tapi menang-menang aja, contoh lah. Seperti tadi, pada saat orang udah gelisah kalau misalkan nih rapat. Tahu-tahu kita aduh nanggung dan lain-lain. Orang udah gelisah itu. Udah aduh ya Allah kan gitu. Tapi bagi yang bilang nanggung kan kita boleh nanti di akhir waktu masih lama kok kan gitu ya. Seperti itu juga kalau yang nggak sensitif ya seperti tadi is oke saja. Dan mohon aja kepada Allah artinya apa? Istighfarnya itu bagaimana kita bisa mendapat posisi di sisi Allah tuh lebih baik gitu Pak Pri. Dilanjut Pak Pri. Hal ini telah kita ketahui bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun seluruh makhluk berkumpul untuk mendatangkan bahaya kepadanya, maka mereka tidak akan kuasa. Terus. Ini sudah habis sih. Ya. Oke, jadi seperti tadi bahwa intinya makin kita mengilmui sesuatu, nanti makin kita nambah peningkatan mengenai peningkatan sensitivitas. Saat sensitivitas itu sudah artinya udah pol, makanya kembali lagi kan ada hadis qudsi itu bahwa apa yang dilihat itu dengan penglihatan Allah, apa yang digerakkan tangannya dengan gerakan tangan Allah, kan semuanya seperti itu. Nah inilah dia para aulia gitu kan ya. Dan udah jarang bahasa ininya, memang bagaimana mentasbihkan Allah, mensucikan Allah betul-betul sesuai dengan apa, bukan sesuainya sih belum bisa karena namanya hambanya, karena ilmunya terbatas, itu paling tidak udah dianggap termasuk pol lah gitu ya, seperti itu. Kita bagaimana mau mensucikan Allah ataupun karena ilmu kita masih terbatas, seperti tadi, masih dunianya juga masih terlalu jomplang kan gitu ya. Ya seperti tadi. Tapi insya Allah di semuanya dan lain-lain kita tingkatkan terus, kita perbaiki terus. Yang lainnya apa Pak Brito terhadap orang-orang yang menyakiti ini Ibnu Katsir, apa yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah lebih umum, sehingga larangan menyakiti Rasulullah tidak hanya berlaku ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, tetapi dia juga berlaku untuk saat ini dan juga sampai hari kiamat. Amin. Kita terlarang menyakiti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Jadi ini orang yang menghujat Nabi itu akan mendapat azab di dunia dan akhirat ya, berarti di dunia ada azabnya juga ya. Pokoknya yang berselisih, tidak mengikuti aturan Rasul, tidak patuh, tidak apa kan gitu ya. Itu kepada wujud manusianya seperti itu. Tidak patuh ya berarti dia akan kena. Contoh lagi nih, jangan seperti itu ya. Kita berselisih gini. Misalkan contoh kita mengerjakan sesuatu di dalam satu sistem proses. Kita kemudian dalam satu sistem proses itu kan udah ada tata tertibnya. Jadi prosesnya seperti apa, tahapannya seperti apa. Waktu kita menselisihinya itu udah pasti terjadi kegagalan. Contoh aja yang gampang nih, kita menyiram pohon di waktu panas. Kan itu menselisihi bagaimana kehidupan pohon yang tumbuh yang nyaman gitu kan. Menselisih pantas kalau disiram jadi panas, atau memberikan pupuk kepada di banyak-banyak seperti berikan urea
Ya mati cabai-cabai kita dikasih ini dan lainnya seperti kan. Ya artinya itu tuh balasannya seperti itu Pak Pri. Di sisi manusia atau makhluk ada balasannya nanti. Begitu anak-anak saja kan kamu nggak ikut ya nasihat kamu tuh jangan lari-lari waktu misalkan maghrib nih. Buru-buru waktu maghrib orang-orang dia lari masih main-main. Tapi tuh begitu ini jatuh bludak habis itu. Nah kan. Nah itu namanya seperti gitulah kira-kira yang gampang ataupun yang lain-lainnya masih banyak ya contoh-contoh yang bisa kita kembangkan sehubungan dengan ini namanya berselisih tidak mengikuti aturannya ya, menyakiti kan lebih itu juga udah menyakiti itu bahasa ini orang nurut iki anak kan gitu kan subhanallah ya. Sementara begitu juga kalau yang mukmin tuh tadi ya sama ya dan alhamdulillah 4 ayat ini kita coba ungkap tapi silahkan kita mentadaburinya tidak ada tapi bahasanya tidak ada tidak ada celaan karena setiap manusia kan bertanggung jawab dengan masing-masing. Yang paling penting proporsional seperti tadi yang paling bagus ikuti dulu apa pendapat pendahulu kita tentang itu kan gitu ya. Sehingga kita nggak keluar dari koridornya. Seperti tadi Ibnu Katsir, kemudian lagi yang lainnya tadi disebutkan oleh Pak Pri itu. Jadi ke sana dan memang tinggal rajin saja ya. Pak Pri ini termasuk alhamdulillah rajin mengingatkan kita semuanya dalam satu perahu kan. Alhamdulillah nggih. Jadi kita doakan saja. Tadi Pak Amin semuanya. muncul kok hilang lagi ya. Oh Pak Amin muncul. Pak ini sudah ada tuh masih Pak Amin. Pak Amin. Masih ya. Assalamualaikum. Sempatlah Pak ngaji dulu nih yang 55 sampai 58 monggo. 55 sampai 58. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La junaha 'alaihinna fi abaihinna wa Banyak kurang panjang Pak. Banyak panjangin aja. Banyak itu junaha 'alaihinna fi abaihinna wa la abnaihin wala kalau berhenti juga gitu kalau mau berhenti juga panjang dia Pak malah wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwatihin wala abnai ikhwatihinna wala abnai akhwatihinna wala nisaihin wala ma malakat aymanuhun wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bunyi panjang Pak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. La'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Oke, Pak Bagio monggo Pak.
Pak Bagio masih silent. Oh, jalan ya udah. Dipikir udah sampai rumah Bapak. Alhamdulillah. Ini satu lagi ya. Ini akan ada perintah di 57 ini perintah di 56-nya. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Artinya perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Di situ kita perintah, disitulah kita harus bunyikan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya seperti itu. Jadi setiap ada khotib apa dan lain-lain, walaupun cuma sir, bunyikan itu. Artinya kita merespon. Kalau enggak khawatir kita termasuk orang yang tidak merespon perintah. Seperti itu. Nah, kalau yang bagi yang ini kita enggak merespon perintah, itu sama juga sebetulnya enggak taat, enggak patuh. Berarti menyakiti. Kalau kita lebih sensitif lagi itu dibilang menyakiti, hati-hati juga. Pada saat kita kok disuruh itu enggak terespon kan gitu. Nah, seperti itu. Itu satu hal ini penting di ayat berapa? 56 ini. 56. Kemudian jadi itu ayat berikutnya ya termasuk kalau yang udah sensitif, oh saya enggak ngikuti perintahnya berarti ini kan Allah saja memberikan contoh bersolawat menganugerahkan kepada Rasul sesuatu kebaikan. Nah, kita disuruh perintah oleh di sini kan namanya wahyu oleh Allah yang merintahkan kepada kita ini langsung. Kepada bukan Rasul yang meminta untuk diselawati, tidak, tapi enggak, Allah memberikan contoh, kemudian kita disuruh orang beriman ini untuk berselawat dan mohonkan kesejahteraan, tadi berdoalah pada Allah untuk kesejahteraan beliau. Kenapa? Karena sebetulnya doa itu kembali lagi nanti ke kita dapat, bukan pada saat Rasul sih bahasa ini nggak didoain kita juga ya bahasanya ya udah Rasul udah tersendiri derajatnya di sisi Allah, tapi saat kita mendoakan seperti itu menimbulkan nanti itu kondisi fikir kita, kondisi hati kita yang lebih sejuk, lebih qalbun salim seperti gitu. Jadi ini yang saya pahami. Monggo kalau mau ditambahin Pak, Ibu, monggo Bapak. Tanya aja. Itu Respondi. Allah, tadi yang sebelumnya itu. Allah dan para malaikat bersolawat pada Nabi. Itu yang bagaimana ya? Bentuknya apa? Selawat kita. Jadi selawat itu kan kembali lagi bahwa Allah itu memberikan anugerah dan berkat kepada itu saja selawat. Pengertian di situ bisa dibuka di tafsir Ibnu Katsir seperti tadi itu Papri bisa dicoba ini. Jadi berselawatnya Allah itu tadi memberikan berkah kepada Rasul. Beda, Allah itu memberikan anugerah dan berkah, rahmat dan berkahnya gitu. Ya, jadi seperti kalau kita kan tidak memberi, kita kan memohonkan kepada Allah agar tetap tadi agar Allah kepada Rasul itu diberikan kesejahteraan kan gitu ya, diberikan keselamatan, itu aja bedanya. Jadi Allah itu tetap walaupun Allah namanya berselawat dan malaikat berselawat, itu dalam rangka selawatnya Allah itu adalah seperti tadi. Nanti bisa dibuka yang lebih ininya di tafsir beberapa tafsir fi Dhilalil Quran dan tafsir Ibnu Katsir, nanti bisa kita lebih terwacanakan ini. Pak Pri nanya Pak Pri. Belum hadir ini. Udah biasanya jam 7 hadir kan. Hari seperti itu. Tapi kembali lagi Ibu ya. Ini kan kita tamyiz. Tamyiz suatu la junaha, ingat. La itu kalau Pak ini la nasoba kan gitu. La nasoba linakiro kan, ingat kan? La junaha. Kenapa ha? La nasoba lin nakiro. Kan gitu, junaha. Kemudian sebetulnya la junahun han juga, tapi kan ini memang
dibikin dia nasab cuma seperti la roiba kan gitu, la roiba seperti itu. La roiba fi. Kenapa la roiba nggak la roibun gitu ya, seperti itu. Kemudian alanya itu kan Ibu itu kalau di tamyiz itu ala, ila dan lain-lain sebagainya itu huruf jar ya, pokoknya masuk huruf. Kemudian hinna itu domir juga masuk huruf, masuk apa huruf di sana. Fi huruf juga, huruf jar. Ala huruf jar. Ada alaihinna, alaihum ada. Alai nggak ada. Alaihinna, apa subhanallah di ini di dalam itu satu pengecualian. Ala tuh ke bawah jar majrur kan gitu ya. Kalau yang domahnya kan hunna, tapi kalau majrurnya, kalau kasrohnya hinna, ada hunna, ada hinna, ada hum, ada him kan begitu. Kalau ketemu ala bisa seperti himnya jadinya. Wala abnai, dan di situ abnai itu dia abnai itu jama daripada ibnun. Anak-anak. Ibnun kan anak-anak. Abnai. Ya, jadi seperti itu. Kenapa jadi abna? Perhatikan. Dari sini sih fi, dari gara-gara ada fi nih, ada fi abai. Jadi gitu. Hinna wala, kemudian ngikutin semuanya nih. Walaupun dia apa namanya? Harfula itu harfu tidak kayak gitu. Wala ikhwani, semuanya akhirnya ngikutin tuh ya, gara-gara ada fi itu ya. Nah, jadi ikhwani, hina dan lain-lain sebagainya. Artinya di situ kalau ngikutin itu dibilangnya ada atop maktub gitu. Jadi situ dia mengikuti. Tabi mutabi di situnya. Assalamualaikum. Jadi ikut ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah sampai apa Pak Bagio? Berhenti dulu saya. Kebetulan tadi ada yang mau dipikirkan tadi surat Al-Fat itu tentang alaihun. Al-Fat. Iya. Itu hanya satu aja ayat 10 itu. Iya. Itu hanya satu di dalam surat yang berselisih. Al-Fat. Ya. Al-Fat. Itu saya baca dulu. Bisa dilihat Bapak Ibu nanti supaya ini ayat surat ke-48. Saya baca dulu. Ayat, iya baca dulu Monggo. 55 sampai 58 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abna'i ihwanihinna wala abna'i akhwatihinna wala nisa'ihinna wala ma malakat aymanuhun wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi wal mu'minati bighairi maktasabu wa qad ihtamalu buhtanan faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Jadi gimana Pak? Tadi sudah dibuka surat Al-Fat ayat 10. Ayat 10 ya. Di 48, surat ke-48 ayat 10. Setelah surat Muhammad. Ayatnya 10. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya, terus sampai di akhir ayat. Faman nakasa fa inna yang kusuna ala nafsih wa man awfa bi'ahada alaihullah. Ahada alaihullah. Jadi gini. Ajrun azima. Nggih, di situ perhatikan Pak Amin kan. Pada saat alaihullah, kenapa enggak alaihillah kan gitu? Iya. Ya. Ini satu-satunya saja ini. Pada saat waman aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azima. Jadi di sini kita Menyelisih kaidah ini ya. Hah? Menyelisih kaidah maksudnya. Nah, tapi kenapa jadi seperti itu kan pertanyaan, kenapa dia berselisih kan gitu. Harusnya ada justifikasinya kan gitu. Iya. Bima ahada alaihullah. Di sini yang saya belum, nanti kita buka sama-sama ya. Ini saya memang belum membuka juga secara menyeluruh untuk kenapa menselisihnya, karena apa? Biasanya kalau di dalam ini pertama di i'rab itu memunculkan majrur. Status dia alaihinya itu padanya siapa? Padanya Allah. Apakah memang harus dibedakan gitunya atasnya? Jadi gitu di sini, dan barang siapa yang menepati dengan apa yang berjanji jadi situ, maka sesungguhnya dia melanggar janji. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, janjinya alaihu. Kenapa dia kalau alaihu kan berarti dia jadi fa'il gitu loh. Padahal namanya itu jar majrur, tidak demikian kan. Di ahada saja sebetulnya ahada itu udah ada fa'ilnya di situ. Tapi nanti deh, ini sih kita juga belum sempurna, saya juga untuk menerangkan yang ini nih. Seperti itu ya. Jadi ada satu doangan ya di dalam Quran. Ayat surat 48 ayat 10 yang mana ini? Enggak ada. Di bawah Pak. Innalladzina. Alaihi. Kan bilik ala tuh alaihi. Oh, bima ahada alaihullah. Wasayutihi ajran azima. Oh ini ya. Kan kalau ala itu karena alaihi. Iya. Tapi ingat kenapa seperti itu, dan yang paling penting kan memang namanya di bahasa apapun, namanya ciptaan manusia itu kan tidak ada yang fana tidak ada yang kekal, semuanya fana. Ada saja selisih. Jadi seperti kita, apapun kita bilang udah pekerjaan baik, tetap aja masih bagi orang yang melihatnya itu kurang, tetap nggak sempurna. Nah, seperti itu. Masih ada celah-celah ketidaksempurnaannya. Itulah sifatnya di dunia. Makanya kalau ilmu orang masuk ilmu kalam itu, ilmu debat itu,
dia tahu semua manusia ada titik kelemahannya. Akhirnya seperti, tapi kita dilarang berdebat karena yang dicari itu bukan kebenaran. Dicari itu ingin menang-menangan kan gitu ya. Padahal kalau diporsikan, ditempatkan kepada proporsi yang sebenarnya, itu tidak ada perdebatan. Kita tahu kan gitu ya. Jadi gitu. Seperti itu. Alhamdulillah. Sepertinya Pak Ustadz belum gabung, maunya sih jam 7 gabung. Beliau belum. Saya juga belum nelpon beliau. Kemarin sih di Jakarta. Gimana Pak Wid? Mau nanya. Terus Pundi. Yang terkait dengan menyelisih. Oke. Itu sekarang ini kan lagi, ya inilah, kalau bedah kosmetik itu kan niatnya kan memperbagus tampilan. Nah, tapi yang berkembang sekarang ini kan di Korea maupun di Thailand, nah itu sampai transgender lah. Dan itu tampilannya jadi bagus, benar-benar jadi perempuan gitu loh. Nah itu apakah termasuk itu? Apakah bisa aja itu hanya ya di dunia ini kan banyak penyelisihan kayak gitu. Jadi terus gimana Pak pertanyaannya? Ya pertanyaan saya ya manusia kan bisa berkilah untuk ya saya pengennya memperbagus karena dengan bagus itu kan saya bisa ya artinya Allah itu kan senang yang bagus-bagus katanya gitu. Iya. Oke. Jadi kembali lagi yang mengenai masalah tadi ya, bagaimana orang mensiasati untuk tampil bagus. Tapi perhatikan secara substansi, orang berpenampilan bagus ini itu memang dianjurkan ya, dalam arti sebatas yang bisa ditolerir. Pada saat dia sudah melebihi dari kadar kodrat. Jadi gini, kalau di dalam ada, jadi Allah itu wasama a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasama arafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Di ayat 7, 8 dan 9 itu nanti ada larangan. Jadi wasama arafa'aha wa wada'al mizan, dan Allah tinggikan langit dan wa wada'al mizan, Allah letakkan timbangan. Jadi kita nih sebenarnya harus udah ada neraca. Saat kita pertama kita harus syukur dengan anugerah Allah yang ada di kita. Saat kita mau mengkreat sesuatu yang baik, tapi pertama apa tujuannya untuk memperbaiki yang tadi? Kalau tujuannya itu kemaslahatan, itu masih ditolerir. Tetapi kemaslahatannya kalau cuma untuk diri sendiri, padahal bisa jadi menjadi orang itu sombong. Contoh kita nyemir. Jadi kalau memang dia bisa ngerem kesombongannya nggak muncul ya nggak mengapa, nah gitu ya. Tetapi saat itu sudah menselisihi, itu namanya berselisih. Nyemir saja, nyemir rambut untuk yang laki-laki. Tapi pada saat kita berperang, marah itu sunnah, menyemir rambut itu. Jadi supaya kelihatan yang udah sepuh juga jadi kelihatannya muda kan gitu. Jadi gitu. Jadi ini yang saya bisa ini kan Pak. Kalau udah berlebih kita, kemudian apa perintah Allah? Wa aqimul wazna bil qisti. Tegakkan seperti tadi. Wa aqimul wazna, timbangan wazan bil qisti, dengan adil, dengan seimbang. Wala tukhsirul mizan. Dan jangan engkau kurangi timbangan itu. Jadi kita sendiri, Bapak, misalkan kita ingin kesetaraan, keseimbangan, keadilan. Sebenarnya dunia ini kalau adil, itu yang diharapkan sebagaimana Allah telah mengadilkan, mengharmoniskan semuanya jadi dalam keadilan. Pada saat bumi, matahari ataupun bulan mendahului jalannya dan lain itu kan udah nggak seimbang lagi. Habis kita disuruh seimbang apapun, baik di dalam pengelolaan katakanlah harta kita dan lain sebagainya. Yang penting memunculkan amal-amal soleh yang bisa bermanfaat gitu. Nah ini kalau dari saya Pak Widodo, bagaimana hukumnya?
Ya, bagaimana dihukumin orang mereka aja orang kafir kan dulu. Nggak usah udah awalnya aja hidupnya udah berselisih dengan Allah. Seperti itu. Oke, Pak, halo. Pak Widodo. Nggih, Pak, nggih, matur suwun. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah bingung. Makanya la yagurron nakataqallubul ladzina kafaru fil bilad. Dan janganlah kalian tuh artinya terkepingin gitu loh. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad itu melihat orang-orang kafir. Mata unfid dunya di situ di dalam surat itu di 97-nya di surat Ali Imran itu dikasih tahu jangan kamu terpesona lah melihat mereka berbuat ini dan itu gitu ya. Nah, kenapa? Supaya hati kita tetap jadi gitu. Mataun kolil di situ itu hanya kehidupannya kesenangan yang sedikit saja. Humma wahum jahanam. Kemudian mereka akan dilemparkan, akan ditempatkan di jahanam. Wabi salmihad. Itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Naudzubillah min dzalik. Itu di ayat 197 surat Ali Imran, nggih. Kemudian di situ. Jadi kalau yang 196-nya la yagurrannaka taqallubu, dan janganlah kalian tuh terperdaya. Jadi dengan kegiatan mereka, dengan pergerakan mereka, dengan amal-amal mereka dalam arti yang menselisihi aturan Allah. Orang kafir. Jadi situ. Jadi 196 197 ininya ayatnya, nggih. Di situ itu makanya kita kembali lagi sebatas mana sih kalau namanya seimbang? Ya monggo lah, makin tinggi kita ilmunya tadi, kita udah bisa menempatkan keseimbangan yang bagus. Makin kita tinggi ilmu dan kita bisa beramal. Banyak orang yang berilmu tapi belum bisa beramal seperti itu. Dan ini yang kita tetap perbaiki. Pak Supriyadi. Oke. Saya potong. Itu saya ambil kesimpulan, ya kalau benar tolong benarkan atau salahkan. Istilahnya tadi berkaitan masalah merubah fisik dari manusia yang kaitan mempersating diri di Korea yang disampaikan Pak Widodo, sama yang satu lagi yaitu merubah jenis manusia yang tadinya ya. Tapi ada kedua belah pihak itu ada tujuan yang kalau tujuannya mungkin seperti memang kalau merubah fisik menjadi cantik itu tujuannya tidak untuk kesombongan sih, mungkin boleh saja. Kesimpulan saya gitu ya. Jadi kalau terus kesimpulan saya sementara kalau itu salah, walau benar. Okay. Jadi kalau yang kedua yaitu tentang wanita menjadi laki-laki itu menyalahi kodrat. Kalau yang itu mungkin haram. Tapi mungkin ada orang yang terbatas sesuatu karena dia memang berubah sama sekali sifatnya. Jadi dia fisiknya adalah laki-laki, tapi pelakuannya itu wanita. Itu merupakan juga suatu yang dibolehkan. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi bahwa yang namanya udah menselisih kodrat kan itu satu intinya. Tetapi di dalam dunia kedokteran dibikin kemajuan bahwa sebenarnya dia ada kadang-kadang nanti ini bahasanya sebetulnya dunia kedokteran dan beliau insya Allah yang lebih kompeten dan banyak. Ya seperti tadi pada saat kalau yang saya baca itu pernah saya dapatkan informasi dilihat dia itu memang kadang-kadang ada yang memang punya dua kelamin. Itu juga prosesnya masih kecil di ini kan. Nah kalau yang seperti gitu, seperti mana yang berfungsi itu yang dikembalikan kepada fungsi yang salah satu tadi. Memang ada berpeluang, tapi langka sekali. Mungkin nggak tahu berapa ratus tahun baru ada gitu ya, yang dua kelamin seperti tadi. Artinya ataupun mungkin saya kurang informasi juga, tapi kenyataan seperti ini akan disiasati. Dan pemeriksaan sebelum operasi kan dia apakah sifat-sifatnya memang kromosomnya perempuan atau laki-laki. Nanti monggo itu bisa dibahas lebih ini oleh beliau pakarnya, terutama
Pak Pri senior nih dan itu kayak gitu. Oke, Pak Pri. Kemudian kalau yang seperti tadi itu yang kita bilang, oh untuk begini, untuk kita membuat PD, membuat apa? Emangnya dengan si pemberian Allah seperti itu kamu nggak pede? Kurang pede. Ya, Kurang kurang pede. pede. Tapi seperti terus kepedeanmu untuk apa? Padahal perhatikan Sombongan. pekerjaan yang kita lakukan, padahal ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih manfaat tidak kita lakukan. Itu berpeluang seperti tadi. Kadang-kadang begini, orang kan saya nih contoh deh, jangan yang ke situ. Misalkan kita punya uang banyak, kita sodakohnya banyak, kita ini dan lain-lain. Kita mau terus kepada apa? Kepada pergi haji terus kita ke haji, kemudian ke umroh terus gitu. Ini menjadikan pertanyaannya apakah tidak ada misalkan kepuasan yang bisa didapat selain dari umroh? Padahal contohnya kalau misalkan haji itu 1 kali, kemudian ya kalau kedua masih toleransi, tapi kalau umrohnya Rasulullah 3 kali. Ini kita mau ngikutin siapa gitu loh. Kemudian ada hal-hal kok aku seneng di sana, kesenangan yang lain kalau dia bisa ini misalkan kesenangan. Bagaimana dia kesenangnya bisa dekat Rasulullah dan di ridho Allah gitu. Saat dia mempelajari bahasa, kemudian dia lebih paham, lebih apa, kemudian dia tingkatkan amal solehnya. Ini lebih utama dibandingkan dengan mengeluarkan tadi apa finansial untuk hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi monggo timbangan, ditimbang-timbang. Pak, jadi seperti itu nggih. Dana sayang. Bisa jadi seperti ini bahwa kita bagaimana kita akan kena dampak kalau misalkan fakir miskin, yatim piatu belum kita openi. Mengapa mereka harus kita openi? Kita harus dihantarkan. Juga ngurangi jatah kuota ya. Memang kalau kita berkali-kali haji kuotanya jadi selain banyak lah. Dampaknya banyak Pak Kawit ya. Pak Bagio. Dampaknya itu banyak. Kita udah mengurangi, apakah mengurangi nggak kasihan? Emangnya mikirin diri sendiri kan gitu ya? Iya. Seperti itu banyak lah kalau kita bahas seperti itu. Kemudian yang tadi seperti itu ya, pertama kodrat. Kita gini, misalkan kita dikasih pemberian oleh Allah, hidung mancung, hidung melesek gitu ya dan lain-lain. Kemudian kita nggak harus pede. Bukan itu kan setelah ini, okay? Jadi kita gigi ompong gitu Mbak ya. Kemudian mata blaur dan lain sebagainya. Itu bukan. Justru malah itu indikasi. Bukan itu intinya. Bahkan bisa jadi itu sebagai gambaran kita, oh ada sisi-sisi lain yang bisa diangkat kemanfaatan kitanya. Intinya gitu. Mari kita tingkatkan ilmu, mari kita tingkatkan amal kan kayak gitu. Kalau saya ngelihatnya seperti tadi, makanya intinya ayat 789 itu penting untuk kita hafalin. Tadi wasama arafaha wa wada'al mizan. Allah tinggikan langit dan Allah letakkan timbangan. Jadi timbangan ini di seluruh makhluk-makhluknya ada timbangan. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan output yang sekian sesuai dengan masukannya kan kayak begitu. Tapi presisinya tidak ada waste gitu loh kalau manfaat itu. Ataupun menghindari, artinya zero waste. Waste itu menuju kepada sampah itu yang sia-sia itu menuju ke nol. Dari kehidupan kita juga seperti itu. Ilmu banyak yang harus kita cari. Subhanallah. Termasuk ini saya terima kasih ini Bapak-bapak, semangat semuanya ya. Walaupun saya sebetulnya masih sangat belajar dan alhamdulillah banyak belajar juga dari Pak Pri. Pak Pri belum ngajarin aja lagi nih mengenai yang lain-lainnya. Nanti kita ngomong-ngomongan. Kemudian Pak Amin juga perlu menularkan juga ilmu obat-obatan, jangan bersembunyi aja gitu ya. Padahal banyak tahu dan lain-lain, udah bismillah aja. Dan kita kalau menyembunyikan sesuatu kebenaran juga hati-hati Pak Amin. Jangan disimpan terus Pak Amin. Kita beristighfar. Jadi tetap aja. Tapi ternyata kita juga tetap manusia yang lemah, banyak kesalahan, banyak apa. Dan di situ makanya ada apa? Termasuk apa? Hasan Al-Basri rahimahullah tuh beliau pokoknya seorang sahabat, pokoknya kita setiap saat itu istighfar, apa-apa istighfar. Begitu bilang bisa alhamdulillah juga yang harus muncul istighfarnya.
Lebih-lebih di Alhamdulillah bulan ya Allah puasa nih. memberikan kita anugerah. Tapi harusnya istighfar. Istighfar, ya Allah, aku belum bisa memanfaatkan sebagaimana ya sebetulnya yang Engkau ridhoi gitu. Jadi seperti Iya. itu. Jadi harus ada imbang. Dunia ini ada laki, ada perempuan, siang, malam, semua berpasang-pasangan, harus imbang. Makanya seperti tadi, wallahu alam. Sementara seperti itu. Monggo dari yang lain ada tadi bahasan mengenai itu. Kalau mau ditambahin Pak Pri, monggo. Ya yang ataupun yang lainnya Ibu. Kromosom Pak Pri, kromosom. Nah, kromosom itu pembawa sifat. Jadi manusia itu sel-selnya ada kromosom. Nah, ada 23 jenis kromosom. Nah, yang nomor 23 itu membawa sifat laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki itu simbolnya XX. Kalau laki-laki XY. Nah, ini ada kesalahan apa? Kombinasi. Ada meskipun jarang ya, ada yang XXX, ada yang XXY. Nah, ini yang jadi sifat laki-laki perempuannya jadi kabur. Nah, itu mungkin yang apa? Mungkin Pak Amin juga pernah dapat genetika, gimana Pak Amin? Begitu, kelihatannya begitu betul. ada yang campur. Kalau ada lebih lanjut lagi bagus pengetahuan. Pengetahuan bagi kita, pengetahuan khusus bagi para dokter. Terus seperti tadi kan begitu, tapi kan prosesnya enggak sederhana yang walaupun sifatnya lebih cenderung kemana, kemudian seperti tadi ada enggak kan gitu ya. Kemudian dampak-dampak sosialnya dan lain-lainnya itu pertimbangannya harus memang sempurna gitu kan, seperti tadi. Nah, mudah-mudahan pada saat udah sempurnanya manusia seperti tadi bukan untuk ini tapi untuk kemaslahatan, dia akan artinya kita terbebas daripada berselisih dengan tadi menyakiti Allah dan Rasulnya. Gitu aja. Paling penting saya lihatnya di situ. Insya Allah lah ini juga kebaikan buat kita semuanya. Pak Pri, Pak Bambang, Kadus Pundi ada komentar apa Pak? Dari segi gigi kalau tidak seimbang gimana Bapak? Ada yang ompong, ada yang apa? Akhirnya penyakit muncul. Iya, jadi khusus gigi itu kalau misalnya apa dari sisi estetik tidak bagus, itu fungsionalnya juga tidak bagus. Misalnya ada gigi yang tanggal, ompong, itu juga mengganggu secara keseluruhan karena otomatis yang kehilangan gigi itu lawan-lawannya akan menyesuaikan. Jadi yang misalnya hilang yang atas, ya yang bawah akan motot untuk sampai mendapat kontak. Jadi juga samping-sampingnya dia akan bergeser karena dia akan mengisi ruang yang kosong. Sehingga kalau estetisnya kita lihat dari sisi estetis aja, ompong nggak apa-apa lah, yang sudah kadang-kadang. Cuman dari segi fungsionalnya juga terganggu gitu. Otomatis nanti secara apa namanya pasti sebelah-sebelahnya juga akan rusak juga, mengalami kelainan juga gitu karena yang alhamdulillah tuh masukan dari Pak Bambang kan seperti itu. Gigi pada saat kita membenarkan seperti tadi untuk memfungsikan kembali yang bagus kan gitu Pak Bambang ya. Ini tidak termasuk kategori menselisih. Kenapa? Karena kita berpikir yang memang yang kelihatan tidak bagus itu bisa menjadi berfungsi kembali kan, malah kita itulah fungsinya sebagai apa wali. Ya, jadi sebagai waliullah tuh wakil-wakil Allah itu seperti itu. Jadi yang kurang beres diberesin, yang tidak seimbang. Sebab begini, seperti tadi dibilang dari satu, kalau fungsinya tidak kurang berfungsi pasti dia ada dampaknya terhadap pencernaan. Kita udah tahu semuanya itu. Akhirnya dia mempunyai cycle life-nya lebih rendah, manfaatnya lebih rendah. Sebetulnya kita diharapkannya pada saat seseorang itu dibuat panjang umur, akhirnya juga manfaat umurnya itu yang harus banyak juga kan begitu. Kalau nggak ada
manfaatnya umur kita ya mendingan kita goodbye aja gitu ya. Tapi kan enggak. Kenyataannya kita nggak mau goodbye. Dan kenyataannya kita masih baru sebagai penikmat fasilitas Allah saja yang cuma seperti ini. Tapi insya Allah dengan kesadaran memperbaiki, saling kita diskus seperti ini, saya melihatnya ada sesuatu suasana pencerahan dan lain-lain sebagainya membuat kita tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi seperti tafakkurnya sebatas kepada apa yang Allah ciptakan seperti itu. Tadabbur alam ya. Jadi seperti itu Pak Bagio. Ya. Pak Ali yang lainnya masih hadir apa? Pak Bambang itu satu-satunya pemalsuan yang dilegalisir. Yang dilegalisir ya Pak Pri. Alhamdulillah Pak Bambang. Pak Bambang nggak kena berselisih. Gigi palsu maksudnya. Iya. Jadi kita memang kalau udah sepuh seperti ini harus lebih sensitif ya terhadap gimana nih, apakah saya enggak on the track gitu ya. Saya masih on the track atau enggak kan gitu ya. Dan saling doa lah. Karena biar bagaimanapun lingkungan ini sangat berpengaruh. Ya, di lingkungan yang harusnya kita mendapatkan perbaikan, kemajuan, progresnya bagus, tapi karena lingkungan juga kita bisa saja enggak mendapatkan apa-apa kan gitu. Makanya Allah itu melihat tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, itu bagian daripada bagaimana para pendahulu kita memberikan guidance seperti tadi. Berpikirlah, ilmuilah ciptaan-ciptaan Allah, ilmui. Kita banyak nggak tahu kan gitu ya. Tapi nggak ada masalah. Yang paling penting itulah kelemahan kita, makanya bertasbih, kemudian hamdalah, kemudian beristighfar. Di situ makanya Rasulullah nangis juga saat dikeluar ayat inna fi khalqis samawati wal ardh. Enggak berhentinya Rasulullah nangis ya di satu riwayat. Kan kenapa? Karena betapa makhluk Allah, ciptaan Allah ini luar biasa ternyata. Jadi ciptaan Allah yang itu lebih gampang nyiptain manusia dibandingkan dengan langit dan bumi kan begitu. Enggak seberapa kan manusia kan seperti itu. Makanya ya Allah, makanya Rasulullah itu sebagai ukhuwatun hasanah itu ya tadi kita bermohon dan kita saling doa agar tidak berselisih kan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Amin. Ini udah 7:30 hampir, Pak Pri udah monggo. Pak Pri siap-siap. Oke, jadi terima kasih semuanya dan kita berharap tetap Allah memperbaiki kita dan kita mau memperbaiki diri ya. Dan sementara itu terima kasih saya ucapkan, kita tutup dengan kifaratul majlis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.